Ji, kita bicara soal kontribusi, apatisme, fanatisme. Saya ke apatis dulu. Lu setuju nggak kalau di era sekarang anak muda apatis terhadap politik? Oh enggak, justru gue ngerasa sekarang itu bahkan wawasan dan kepedulian terhadap politik itu semakin meluas dan semakin turun jangkauan usianya. Jadi membumi ya politik sekarang ya? Betul menurut gue, dan karena Indonesia sudah menemukan cara untuk mengemas politik jadi tontonan seru sih tampaknya ya. Kayak gue inget banget kok, mana mungkin waktu gue zaman gue SMA ngomongin politik. Tahun berapa, Ji, maaf? 71 ya kalau nggak salah. Wah, jauh banget. Terus kenapa kita bicara anak muda politik untuk anak muda? Tidak ya, masyarakat yang menyaksikan saya tidak 71 dong. Muka saya muda gini. Tapi waktu gue SMA nggak ada bro, nongkrong ngomongin politik. Nggak ada. Sekarang anak SMA tuh dalam tongkrongannya ngomongin politik loh. Bahkan anak gue SD udah ada omongan soal politik gitu. Apa? Bapak kamu milih siapa? Bapak kamu milih siapa? Itu terjadi di SD kata gue. Emang sekarang jangkauannya politik tuh udah lebih luas. Jadi moga-moga sih nggak ada yang apatis ya, karena mereka sadar betapa pentingnya ini dan tingginya keterlibatan. Kalau gue nggak salah ya, Pilkada DKI terakhir tuh salah satu yang tertinggi, Pilpres kemarin juga salah satu yang tertinggi keikutsertaannya. Jadi setidaknya itu menggambarkan bahwa apatismenya sih tidak ada ya, terlepas dari kualitas demokrasi dan kualitas pilihannya, tapi bahwa mereka peduli dan ingin berdampak sih kelihatan dari tingginya partisipasi. Nah, survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, kalau gue nggak salah bilang 53%. Jadi rata-rata mereka yang disurvei itu tingkat kepercayaan pada partai politiknya rendah. Intinya partai politik itu paling nggak dipercaya lah sama orang-orang yang disurvei. Nah, gimana cara orang mau kontribusi masuk ke dunia politik, sementara kan dia harus masuk ke partai politiknya juga. Nanti dalam tanda kutip ketularan nggak etos kerja dan lain-lainnya. Menurut lu gimana? Bagaimana anak muda tetap bisa jadi anak muda dengan otak idealisme yang dia punya sebelum masuk parpol misalkan, sebelum masuk birokrasi misalkan, supaya tetap ya ajeg gitu. Ya ini yang susah, ini masalah kita. Lu dulu ngerasain gitu juga nggak sih, Ji? Iya, dan ini pembahasan internal setiap partai. Idealnya itu partai itu jadi kendaraan yang melahirkan politisi-politisi. Iya, kaderisasinya bagus ya. Betul, tapi pada realisasinya hanya segelintir partai yang benar-benar bagus kaderisasinya, dan itu pun mereka tetap dipandang sebelah mata masyarakat sebagai tempat dalam tanda kutip ya penjahat-penjahat bersarang. Itu masih ada di benak masyarakat gitu sayangnya. Nah makanya yang terjadi sekarang adalah ketimbang orang berpartai, partai yang berorang, dalam arti partai yang nempel ke sosok bagus ditempel partai. Ini sering banget terjadi, dan semakin ini diterusin, semakin lemah posisi tawarnya partai. Jadi emang membingungkan. Pertanyaan yang bisa kita jawab dan kemudian dampaknya besar sekali kepada peta politik Indonesia adalah gimana caranya memperbaiki partai itu. Itu pertanyaan sejuta umat. Kita bisa memperbaiki partai, kita bisa memperbaiki peta politik. Tapi selama kita belum bisa jawab itu, susah.